Halo, perkenalkan, saya Amara. Saya Zidan. Kita berdua adalah SDM PKH. Selama ini, Zidan dan saya sering banget menjadi tempat curhat teman-teman sesama SDM berkaitan sama ketakutan jika melakukan kesalahan. Ya, kekhawatiran itu wajar terjadi. Sebagai SDM PKH, kita memang dihadapkan pada banyak pihak, dari mulai KPM, rekan sejawat sesama SDM, maupun mitra lain seperti Dinas Sosial, pemerintah desa, dan kecamatan, Bank Himbara, LSM, media, dan masih banyak lagi. Uang yang beredar sebagai bantuan untuk KPM ini juga banyak sekali kan? Tahun 2021 saja ada 28 triliun. Jadi, potensi untuk terjadi kekeliruan memang selalu ada. Tapi, sebagai SDM yang hebat, tentu kita tidak mau melakukan itu kan? Tugas kita adalah ikut membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial telah menyusun kode etik untuk SDM PKH. Nah, kode etik inilah yang akan menjadi pedoman kita sebagai SDM PKH agar tidak sampai melakukan pelanggaran etik. Yuk kita sama-sama belajar tentang kode etik ini. Jadi kode etik itu sebenarnya apa sih, Amara? Kode etik SDM PKH adalah pedoman berisi nilai-nilai yang mengatur budi bahasa, sikap, perilaku, dan tindakan SDM PKH dalam melaksanakan tugas. Terus kalau yang diatur di dalamnya apa saja? Zidan ingat kan? Ingat dong, tujuan kode etik adalah untuk mengatur apa saja yang menjadi kewajiban, larangan, dan etika hubungan antara SDM dengan KPM, rekan sejawat, dan mitra PKH. Sip! Nah, nyambung nih, kalau SIP itu adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan ditaati oleh semua SDM PKH. Sip lah! Santun yaitu menunjukkan sikap atau perilaku dan tindakan yang menghormati dan menghargai harkat martabat KPM, rekan sejawat, penanggung jawab PKH, dan mitra kerja. Integritas menunjukkan konsistensi dan keselarasan antara pemahaman nilai-nilai dengan sikap, perilaku dan tindakan yang tercermin dalam komitmen, tanggung jawab terhadap PKH, dan kejujuran. Profesional menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan yang bertanggung jawab, disiplin, taat asas, dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mencapai hasil kerja terbaik. Nah, seringkali teman-teman SDM ini ragu ketika akan memutuskan mengambil sikap menghadapi situasi yang sulit. Dengan adanya kode etik, keraguan itu tidak perlu terjadi lagi. Di sesi ini, kita akan membahas mengenai kewajiban kita sebagai SDM PKH. Setiap SDM PKH berkewajiban untuk mematuhi nilai-nilai dasar PKH tadi. Sip, santun, berintegritas, dan profesional. Santun ditunjukkan dengan sikap menerima orang lain dengan latar belakang dan kapasitas apapun. Jadi, ketika ketemu dengan KPM, mitra, dan rekan sejawat yang berbeda agama, etnis, warna kulit, pendidikan, dan jabatan, kita tidak boleh membeda-bedakan. Setiap SDM juga dituntut untuk sopan, tidak merendahkan dalam berkomunikasi, serta ramah. Perwujudan SDM berintegritas adalah jika kita mematuhi dan menerapkan nilai dan norma yang berlaku dalam PKH secara konsisten. Proaktif mencegah korupsi, menjaga kerahasiaan data dan informasi berkaitan dengan jabatan, rahasia negara, program, dan penerima manfaat. Bertanggung jawab untuk ikut mengatasi jika menemui kendala di dalam melakukan pekerjaan. Dan satu lagi, jujur dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatan. Lalu profesional, yaitu menunjukkan budi bahasa, sikap, perilaku dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan pengetahuan, keterampilan sesuai SOP yang berlaku. SDM PKH juga harus melaksanakan tugas dengan baik, benar dan tepat waktu, meningkatkan kompetensi diri secara terus-menerus untuk mendukung pelaksanaan tugas, dan melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menjaga kualitas kerja. Selama ini, Komisi Etik seringkali menerima laporan berkaitan dengan pelanggaran kewajiban SDM PKH untuk melaksanakan tugas dengan baik, benar, dan tepat waktu, seperti tidak melakukan P2K2, tidak memverifikasi komitmen, tidak melakukan pemutakhiran data,
dan rekonsiliasi bantuan. Aku ada contohnya nih. Mbak Bella, bantuan saya kok nggak berubah ya? Padahal si Bulan sudah 3 bulan ini masuk SMA. Masa sih Buning? Iya Mbak, masih kayak bantuan pas SMP aja dia. Padahal kata yang lain kalau sudah SMA beda bantuannya. Oh gitu ya? Nanti coba saya cek ya Bu. Ada juga contoh lain seperti ini. Lagi di mana Bella? Lagi mau ke KPM Bang. Kok ada suara ombak? Sejak kapan di Bogor ada laut? Bang, itu suara TV kok. Terus kayaknya kamu update status lagi di bandara tadi pagi. Aduh, maaf Bang, baterai habis nih. Semua pelanggaran terhadap kode etik ini ada konsekuensinya loh. Dari mulai sanksi administratif, penundaan honor, sampai sanksi hukum. Makanya kita patuhi yuk kewajiban kita. Ada 17 poin larangan yang tidak boleh dilakukan oleh SDM PKH, yaitu 1. Melakukan tindakan tercela dan dapat mencemarkan nama baik Kementerian Sosial, khususnya PKH. 2. Menyebarkan kebencian, sara, fitnah, dan pencemaran nama baik Kementerian Sosial dan PKH. 3. Menggunakan data dan atau informasi yang dimiliki untuk kepentingan politik dan melanggar hukum di luar tugas pelaksanaan PKH. 4. Memberikan keterangan palsu atau memanipulasi data dan atau informasi untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok. 5. Menyebarkan pendapat pribadi yang provokatif terkait kebijakan dan pelaksanaan PKH di depan umum dalam bentuk apapun. 6. Melakukan intimidasi dan memaksa SDM PKH yang menjadi bawahan atau rekan sejawatnya untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai penyelenggaraan PKH dan ketentuan lain. 7. Memegang dan atau menyimpan KKS dan buku tabungan KPM. 8. Melakukan penggelapan dan penyalahgunaan uang serta mengutip, mengurangi, membawa, menyimpan, dan atau menarik uang bantuan program. Nah, yang ini aku ada contohnya nih. Buning, tadi saya udah ke ATM. Ini saya kembalikan KKS-nya. Terima kasih Mbak Bella. Bu, ini tadi ada biaya pengambilan di ATM. 25.000 ya. Oh gitu. Iya, sudah biasa itu Bu. Yang lain juga kalau minta diambilkan ke ATM seperti itu. Wah, pelanggarannya berlipat-lipat tuh. Sudah memegang KKS beberapa KPM, masih juga dia memotong uang bantuan. Terlalu. Jangan ditiru ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 9, mengeluarkan KPM yang memenuhi syarat, memasukkan keluarga yang tidak memenuhi syarat, dan atau menambahkan kategori KPM yang tidak sesuai. 10. Melakukan aktivitas dengan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Ini juga banyak contohnya nih, seperti bekerja sama dengan agen bank dan memaksa KPM untuk melakukan pencairan di sana. Betul sekali. Lanjut ya. 11. Memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan atau orang lain. 12. Menerima hadiah dan atau imbalan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi independensi dan profesionalisme. 13. Terlibat dalam politik praktis, menjadi juru kampanye, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan semacamnya. 14. Menjadi pegawai atau melaksanakan pemilihan baik pusat maupun daerah secara penuh waktu atau jangka panjang. 15. Melakukan pekerjaan lain baik di Kementerian Sosial maupun lainnya tanpa persetujuan secara tertulis dari direktur yang menangani PKH. Aku pernah dengar cerita kayak gini nih. Baik ibu-ibu, gitu aja ya. Saya harus buru-buru nih soalnya. Tapi saya masih mau tanya sedikit contoh yang tadi Pak Damo. Aduh, bulan depan aja ya Bu, saya jelaskan. Saya ada acara lain nih. Oh, ya sudah deh. Aku udah telat ngajar ini. Bisa gawat kok sampai 3 kali telat.
Kalau teman-teman merasa yakin bisa membagi waktu sambil mengerjakan pekerjaan lain, jangan lupa untuk mendapatkan izin tertulis dari Direktur JSK ya. Oke, lanjut ya. Masih ada 2 poin lagi. 16. Menggunakan atribut PKH untuk kepentingan lain di luar kepentingan PKH. Dan terakhir, melakukan tindakan asusila, kekerasan fisik, psikis, seksual, atau eksploitasi, serta melanggar norma adat. Menurut Komisi Etik, poin-poin di dalam larangan ini yang paling sering dilanggar oleh SDM.